Berdoa. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah. Berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan dipuji.
memberkati guru-guru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Semoga di minggu ini kita semakin sukacita, kita semakin bersemangat untuk beribadah walaupun masih secara online. Tapi kita percaya saat kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi buat Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita mau sama-sama belajar dari kisahnya seorang bernama Elia dan janda di Sarfat. Sebelumnya kita mau belajar dulu Elia itu siapa sih? Dan kenapa kok Tuhan memakai kehidupannya untuk menjadi berkat untuk seorang janda di Sarfat. Nah, Elia ini kalau kita membaca di dalam pasal 17 dari ayat yang pertama, dia dikatakan dia adalah orang Tisbe, yang dia untuk bangsa Israel, Tuhan memakai dia sebagai nabi. Jadi Elia ini adalah seorang nabi dari Tisbe atau Tisbe Gilead, dan arti namanya adalah Tuhan adalah Allahku. Nah, kita mau belajar juga bahwa seperti apa sih kondisi bangsa Israel ketika Elia melayani Tuhan sebagai nabi. Ternyata di dalam pasal 16 ayat 29 sampai 33 di sana mencatat tentang seorang raja yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang orang Israel, bagaimana kita melihat Tuhan menolong mereka dengan cara yang luar biasa untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, ternyata setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ada begitu banyak hal yang mereka alami, di mana mereka meminta seorang raja kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan Saul. Tuhan memberikan Saul sebagai raja pertama untuk mereka. Nah, setelah itu ada banyak juga raja yang bergantian memimpin bangsa Israel. Sampai pada kisah ini, raja yang memimpin mereka bernama Ahab. Raja yang memimpin bangsa Israel dalam peristiwa ini adalah raja yang bernama Ahab. Ternyata Ahab ini bukanlah seorang yang baik. Dia adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah termasuk golongan orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa. Dia bukan penyembah Allah Israel, dia penyembah dewa-dewa, dan Tuhan sangat tidak menyukai karena dia juga menikah dengan seorang dari suatu kota, di mana kota itu juga adalah penyembah berhala, sehingga Raja Ahab dan juga keluarganya semuanya menjadi penyembah dewa-dewa, dan Tuhan sangat tidak menyukai. Nah, di sini Elia melayani Tuhan sebagai nabi, dan Elia bertugas untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka harus menyembah kepada Allah Israel, karena pada saat itu orang Israel pun terikut dalam kebiasaan mereka, yaitu menyembah kepada dewa-dewa. Nah, di sini Elia sebagai nabi bertugas untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh menyembah dewa-dewa seperti yang dilakukan oleh raja, tapi mereka harus menyembah kepada Allah Israel. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Ya, mari sama-sama kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan membaca ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Jadi, kisah ini bercerita tentang Elia dan seorang janda di Sarfat. Kalau kita membaca dalam kisah tadi,
Di sana suatu ketika Tuhan berfirman kepada Elia bahwa tempat di mana mereka berada, Tuhan tidak akan memberikan hujan dan juga embun. Sehingga karena tidak ada hujan maupun embun, maka tanaman tidak bisa bertumbuh dengan baik. Yang terjadi adalah kekeringan dan kekurangan bahan makanan. Suatu saat Tuhan berfirman kepada Elia, "Elia, kamu pergi ke tepi sungai Kerit. Di sana Tuhan akan memelihara dia dengan mengirim burung gagak untuk membawa makanannya. Dan untuk minumannya Elia minum dari air sungai Kerit itu. Tapi suatu waktu air itu menjadi kering. Jadi Elia tidak punya lagi minuman, air untuk dia minum. Nah, Tuhan berfirman kepada Elia, "Elia, kamu pergi ke Sarfat. Di sana Tuhan telah menyiapkan seorang janda untuk menolong Elia, untuk memberikan Elia makanan." Nah, ketika sampai di depan pintu gerbang, Elia melihat apa yang Tuhan tadi sudah bilang. Jadi ternyata ketika Elia sampai di Sarfat, Elia menemukan atau Elia mengalami tepat seperti apa yang Tuhan bilang, bahwa dia akan berjumpa dengan seorang wanita dan dia adalah seorang janda yang memiliki satu anak. Makanya tadi waktu Elia berjumpa dengan dia, Elia langsung bilang begini, "Tolong berikan kepadaku sepotong roti." Nah, ketika dia sudah mendengar apa yang Elia sampaikan, Elia bilang lagi, "Tolong berikan kepadanya air juga." Tapi apa yang janda itu katakan? Dia mengatakan bahwa padanya tidak punya bahan makanan. Yang dia punya hanyalah segenggam roti dan juga minyak di dalam buli-buli sedikit. Nah, tapi Elia mengatakan bahwa kalau janda itu mau mendengarkan apa yang Elia sampaikan, maka Tuhan pun akan memberkati mereka. Percaya bahwa genggaman atau roti atau tepung yang dia siapkan tidak akan habis. Firman Tuhan bilang begitu. Elia bilang seperti itu. Dan juga minyak di dalam buli-bulinya tidak akan berkurang. Nah, ini adalah janji Tuhan yang Tuhan ucapkan untuk janda di Sarfat dan anaknya melalui perantaraan Elia. Nah, untungnya janda ini mendengarkan apa yang Elia sampaikan. Jadi mungkin walaupun dalam perasaan yang ini sudah terakhir yang saya punya, ini pun hanya sedikit, yang sebentar saya maunya mengolahnya dan setelah ini memakan dan bersama dengan anaknya, dan setelah itu mereka tidak punya bahan makanan yang lain lagi, dan dalam pemikiran janda ini sebentar lagi mereka akan meninggal karena sudah tidak punya bahan makanan. Tapi untungnya janda ini mendengarkan apa yang Elia bilang, sehingga walaupun mungkin dengan sedikit berat hati, tapi janda di Sarfat ini dia masakkan dulu, dia pulang dia masak satu roti yang kecil untuk Elia, dan ternyata apa yang Elia bilang tadi terjadi di dalam kehidupannya janda di Sarfat ini. Kalau kita membaca di dalam kisah ini, Alkitab menuliskan bahwa janda di Sarfat ini beserta dengan anaknya terpelihara selama masa kelaparan. Ini karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan perantaraan Elia. Kita mau belajar dari kisah ini bahwa memang dalam keadaan yang sulit, atau mungkin kita dalam keadaan kekurangan, atau mungkin dalam keadaan terbatas, kita seringkali menjadi sulit untuk berbagi. Tapi melalui kisah ini, di saat hari ini Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita mau belajar untuk berbagi. Bukan dalam kelimpahan, tapi dalam kekurangan pun kita bisa berbagi. Dan tadi janda di Sarfat beserta dengan anaknya mengalami mujizat dari Tuhan. Mereka dipelihara dan mereka boleh memiliki bahan makanan sampai pada akhirnya hujan turun ke atas bumi dan mereka memiliki bahan makanan. Mereka terpelihara dalam kuasanya Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita tetap memperhatikan sesama kita walaupun mungkin kita dalam keadaan kekurangan, dalam keterbatasan, tapi apa yang kita miliki Tuhan mau kita belajar untuk bermurah hati. Tuhan mau kita belajar untuk percaya kalau kita melakukan kebaikan, Tuhan akan melakukan yang lebih baik lagi buat kita. Pesan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar memperhatikan sesama kita, bukan hanya dalam kelimpahan, tapi dalam keterbatasan pun, dalam kekurangan pun kita mau belajar untuk berbagi.
Biar firman Tuhan hari ini boleh menasihati kita semua, kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, anak-anak Tuhan yang memperhatikan sesama kita, dan berkat Tuhan akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tahukah kamu, kitab 1 dan 2 Raja-Raja mencatat tentang perjuangan Nabi Elia untuk membawa bangsa Israel dan Raja Ahab menyembah kepada Allah Israel, bukan kepada dewa-dewa yang dibawa oleh Isabel, istrinya. Elia menubuatkan hujan dan embun yang tidak akan ada. Nubuatan Elia terjadi dan berlangsung selama 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun masa kekeringan dan kelaparan terjadi, Elia muncul dan meminta Ahab untuk mengumpulkan semua nabi Baal yang berjumlah 450 orang untuk membuktikan siapa yang hidup, Tuhan atau Baal. Nabi-nabi Baal dan Elia masing-masing membuat mezbah dengan seekor lembu di atasnya. Kemudian masing-masing harus meminta Allahnya untuk mendatangkan api dari langit supaya membakar korban di mezbah. Dengan demikian akan membuktikan siapa yang hidup, Baal atau Tuhan Allah Israel. Nabi-nabi Baal tidak berhasil mendatangkan Allahnya, sedangkan Elia berhasil. Ia berdoa kepada Allah dan Allah mengirim api untuk membakar korban persembahan Elia sebagai bukti bahwa Tuhan Allah Israel lah yang hidup. Setelah rakyat menyaksikan peristiwa itu, percayalah mereka kepada Tuhan sebagai Allah yang hidup, lalu menangkapi semua nabi-nabi Baal, dan Elia membunuh mereka semua di sungai Kison. Engkau telah memimpin acara ini. Semoga Engkau berkati guru-guru yang telah mengajar. Terima kasih ya Tuhan.